Di Jawa Barat juga sama. Ternyata yang didukung sama Habib tuh Bapak Ahmad Saiku tuh akhirnya dibantai sama Kang Deddy Mulyadi, lebih telak lagi 60%. Ini menandakan nih bahwa isu nasab ini nih bukan sekedar isu biasa-biasa aja gitu loh. Ternyata banyak manusia-manusia Indonesia tuh yang berhati malaikat, yang berotak cerdas itu tuh yang tahu bahwa Habib ini adalah musuh bangsa apa segala macam. Jadi kalau udah ngedenger ada orang yang pro, ada orang yang deket sama Habib atau segala macam tuh udah antipatinya tuh udah tinggi banget sekarang. Jadi emang bangsa Indonesia gue tuh udah keren banget. Saatnya lah bangsa Indonesia itu menerima hadiah dari Tuhan ya. Kata Pak Kiai, hadiah terbesar dari Tuhan itu kita diberikan pemimpin tuh yang sayang sama rakyatnya. Mudah betapa hipokritnya yang namanya tuh Rizik Syihab, betapa munafiknya tuh yang namanya Rizik Syihab, betapa brengseknya tuh yang namanya Rizik Syihab gitu ya. Simak nih videonya. Dengarkan pernyataan pesan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab untuk reuni aksi 411 dari kota suci Mekah. Waspada, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Cawagup Jakarta Suswono dan PKS dengan dalih penistaan agama dan keadilan persamaan perlakuan dengan kasus Ahok. Catat, kasus Suswono dan kasus Ahok sangat berbeda. Satu, Ahok tidak pernah mengaku salah, bahkan menantang karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi. Saat sudah terdesak, habis via demo berjilid-jilid, baru minta maaf. Itu pun dengan bahasa bias. Kalau dianggap salah, sedang Suswono langsung mengaku salah dan minta maaf. Takbir. Yang kedua, Ahok sudah berulang kali menista Al-Quran dengan sengaja sejak jadi bupati di Babel. Bukan sekali. Sedang Suswono. Jadi waktu tahu tanggal 4/11 itu tuh, dia itu tuh pengen agar Jokowi itu tuh diadilin, dan Jokowi itu tuh diadili seadil-adilnya. Karena selama 10 tahun itu tuh Jokowi itu tuh membuat kerusakan di bumi Indonesia. Intinya tuh kayak gitu deh, intinya tuh kayak gitu. Jadi dia tuh FPI itu tuh paling benci sama yang namanya Mr. Presiden Jokowi, mantan presiden gue Jokowi. Tapi pas waktu pemilihan gubernur, dia itu tuh bergabung sama Jokowi itu tuh untuk mengusung Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, mantan Bupati Jawa Barat itu tuh untuk jadi presiden, untuk jadi gubernur di Jakarta. Nah ini beritanya nih valid, beritanya tuh gue bukannya ngarang-ngarang. Ini gue ambil dari CNN Indonesia. Jokowi dan FPI Jakarta satu barisan dukung RK dan Suswono. Widih, gila ya. Jadi di satu sisi dia benci sama Jokowi, pengen Jokowi itu diadilin, pengen Jokowi itu dipenjara, pengen begitulah. Di sisi yang lain lagi nih, kalau udah urusan syahwat politik, dia gabung sama Mr. mantan presiden gue, sama Mr. Jokowi gitu ya. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan organisasi Front Persaudaraan Islam FPI kini berada di satu barisan mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Jokowi sebelumnya telah mengumumkan dukungan kepada RK di Pilkada Jakarta dalam sebuah momen pertemuan dengan RK dan para relawan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Senin pada tanggal 18 November malam. Jokowi mendukung RK lantaran memiliki rekam jejak sehingga bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta. Jadi RK ini punya rekam jejak gitu. Beliau ini selain gubernur juga arsitek ya. Dia itu ngerancang, jadi urusan tata kota apa segala macam nih. Bapak Ridwan Kamil ini paham banget lah gimana caranya menata kota. Itu menurut Pak Jokowi ya. Terus dalam pilkada ini, apa yang harus kita lakukan untuk beri keyakinan bagi kita agar masalah ini bisa diselesaikan? Jawaban saya rekam jejak, track record, bahasa Inggris itu.
Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena saya juga saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak, kata Pak Jokowi gitu. Jadi kalau menurut Jokowi ini karena track recordnya. Jokowi kemudian mempromosikan rekam jejak RK. Ia menyinggung RK pernah menjadi wali kota dan gubernur. Jadi pengalaman ya, sehingga pengalaman mengelola kota dan provinsi sudah dimiliki dengan baik. Mengenal kota tidak mudah. Beliau punya pengalaman itu. Dalam lingkup manajemen lebih besar provinsi, beliau punya pengalaman sebagai gubernur, kata Jokowi. Senada DPD Front Persaudaraan Islam nih, si kutu loncat nih, yang imamnya Al-Kaburi sekarang. DPD Front Persaudaraan Islam FPI DKI Jakarta juga telah resmi menyatakan dukungan bagi pasangan RK dan Suswono melalui surat keputusan nomor 017 SK Pilgub DPD FPI DKI Jumadil Awal 2024. Surat ini ditandatangani oleh Ketua DPD FPI DKI Jakarta Habib Zain Umar Alatos dan Sekretaris DPD FPI Jakarta Habib Rizik Al-Haddad. Oh, ada lagi nih, Hajik Al-Haddad, pada tanggal 15 November 2024. Bahwa dengan ini kami menyatakan untuk mendukung pasangan calon gubernur Haji Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Haji Suswono dalam Pilkada 2024. Bunyi salah satu poin surat tersebut. FPI Jakarta kemudian menyerukan kepada seluruh anggota FPI DKI Jakarta dalam menghadapi Pilkada 2024 selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, bawa-bawa Islam lagi, serta menjaga ketertiban umum. Ketua DPP Advokat Persaudaraan Islam Ajis Januar telah membenarkan surat keputusan dari FPI Jakarta yang mendukung Ridho ini. Sementara DPP FPI lanjut Ajis tidak ikut campur dalam keputusan FPI tersebut. Pasangan RK dan Suswono diusung oleh belasan partai politik yang dinamakan Koalisi Indonesia Maju Kim Plus. Nah, sayangnya tuh kemarin Bapak Ridwan Kamil tuh kalah dan Mas Pram sama Bang Dul akhirnya jadi gubernur Jakarta satu putaran karena suaranya itu tuh melebihi dari 50%. Bahkan yang nggak diduga-duga ya, Dharma Pangkerun itu tuh salah satu polisi tuh ya, mantan kepala cyber polisi itu tuh yang jiwa nasionalisnya tinggi banget itu tuh, dari elektabilitasnya cuma 3%, ternyata dia itu tuh bisa meraup angka di 10%, keren kan? Jadi tuh orang Indonesia tuh sekarang itu tuh udah tahu gitu ya, mana orang tuh yang nasionalis, mana orang tuh yang cinta sama bangsanya, mana orang yang cuman perusuh di bangsa ini gitu. Jadi sekarang ini jualan-jualan agama itu tuh udah nggak laku gitu. Jadi agama itu harusnya tuh dipakai tuh buat memperbaiki akhlak ya, buat memperbaiki orang. Kalau yang agamanya bener itu tuh komitmen nggak mungkin mencelok begitu gitu. Jadi benar kata Gus Patler, siapapun pemimpin yang didukung sama Habib, sekarang nih cakranya Tuhan ini lagi turun gitu ya. Jadi hukuman Tuhan tuh sama penipu-penipu bangsa kita tuh lagi turun ya. Kalau kata orang-orang sufi itu namanya tuh kualat gitu ya. Siapapun orang yang berdekatan dengan Habib, siapapun orang yang berdampingan dengan Habib bakal ngalamin yang namanya tuh apes, unpredictable kan, kayak begini kan, kalah satu putaran Bapak RK gitu. Di Jawa Barat juga sama. Ternyata yang didukung sama Habib tuh Bapak Ahmad Saiku tuh akhirnya dibantai sama Kang Deddy Mulyadi, lebih telak lagi 60%. Ini menandakan nih bahwa isu nasab ini bukan sekedar isu biasa-biasa aja gitu loh. Ternyata banyak manusia-manusia Indonesia tuh yang berhati malaikat, yang berotak cerdas itu tuh yang tahu bahwa Habib ini adalah musuh bangsa apa segala macam. Jadi kalau udah ngedenger ada orang yang pro, ada orang yang deket sama Habib atau segala macam tuh udah antipatinya tuh udah tinggi banget sekarang. Jadi emang bangsa Indonesia gue tuh udah keren banget. Saatnya lah bangsa Indonesia itu menerima hadiah dari Tuhan ya. Kata Pak Kiai, hadiah terbesar dari Tuhan itu kita diberikan pemimpin tuh yang sayang sama rakyatnya. Mudah-mudahan aja nih Mr. Prabowo nih ke depannya. Maaf, Prabowo juga pernah cerita ya bahwa saya itu tuh bukan politisi, saya itu nggak politisi banget gitu loh. Jadi saya harus banyak belajar dengan Bapak Jokowi. Kayaknya itu ntar ke 10 tahun ke depan tuh
Bapak Prabowo belajar politik sama Bapak Jokowi, nanti Bapak Jokowi itu akan belajar politik, belajar ke yang namanya itu negarawan tuh dari Mr. Prabowo. Jadi saling mengisi gitu. Jadi negarawan yang bagus itu juga harus mempunyai politik yang bagus, political will yang keren, dan otak yang cerdas, hati yang baik. Wah, anjir, keren banget ya bahasa-bahasa gue. Mudah-mudahan aja kita lihat aja Pak Prabowo tuh ke depannya tuh tetap istiqomah, tetap cinta sama rakyat, tetap sayang sama rakyat. Dan buat yang kalah di Pilgub kemarin, ya jangan berkecil hati lah. Cuma kan sekarang udah tahu nih gimana nih kalau misalnya gue dideketin Habib, orang Indonesia pada geli semua. Ya udah, nggak usah deket-deket dia lagi gitu. Jadi buat yang menang di Pilgub ini apa segala macam juga harus punya ketegasan yang tegas gitu ya, bahwa Habib ini tuh harus dipersempit jalannya. Kalau kata Rasulullah tuh orang yang itu tuh mesti disempitin jalannya, mesti disikut, mesti ditendang keluar dari jalur, dipepet gitu. Jadi kalau dia pengen ceramah, kalau dia pengen ngapa-ngapain apa segala macam, nggak usah lagi diajak-ajak. Yaudah gitu ya dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.